saksikan sendiri dari tahun 2001 sampai 2006. 2006 guru saya meninggal dunia, Kiai Haji Muhammad Anwar wafat. Apa yang dikatakan oleh guru saya ternyata bukti. Akhir dari hayatnya meninggal guru saya 2006. 2007 itu di pesantren Nurul Falah, pondok MA-nya, MTS-nya, SD-nya, MI-nya. Alhamdulillah guru-guru yang dulu ngajar dengan keikhlasan dapat jadi PNS semua. Nggak dikejar, Bu. Bahkan yang lebih hebatnya saya saksikan sendiri, itu dipanggil sama gubernur waktu itu, langsung diteken SK-nya. Siapa yang berikan jalan? Allah. Siapa yang kasih langkah? Allah. Siapa yang berikan? Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti yang tadinya tidak mungkin kata manusia, mungkin kata Allah. Yang tadinya tidak guna kalau Allah, pasti kata Allah mah. Maka di saat itulah tertanam keimanan dalam dada saya bahwa semua manusia yang ada di alam dunia ini Allah yang atur. Bu, Allah yang ngatur. Kalau kemarin sertifikasinya ke PGRI dititip ke Pak Ketua, kagak tampil-tampil juga. Sekarang kita robah, kita minta sertifikasi sama Allah. Ntar pulang siapin datanya, biodatanya, masukin di map, masukin ke Allah. Gampang kalau ke Allah mah sertifikasinya mah, tinggal buka mapnya, angkat kedua tangan, putar tasbih. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Apa yang diminta ya Allah? Kalau memang takdirku di alam dunia ini, kenikmatan ada di langkah ini, rezeki saya ada di sini, berikan jalan kemudahan. Kalau memang bukannya Allah, berikan pula kemudahan. Rizqum min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak diduga-duga. Minta sertifikasi sama Allah. Kalau Allah sudah ngecapin tuh sertifikasi, insya Allah akan mudah langkah kehidupan kita. Amin ya Rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Karena guru punya derajat yang mulia. Saking mulianya Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika mendapatkan ilmu dari seorang Yahudi, apa kata Ali? Saya siap untuk menjadi pembantumu wahai Yahudi. Semua sahabat terdiam. Wahai Ali, dia orang Yahudi, kenapa kau menjadi budak dia? Apa kata Sayyidina Ali? Karena dia telah memberikan ilmu kepadaku dan aku tidak ingin keberkahan ilmu dari dirinya dicabut. Subhanallah. Subhanallah. Itu dari Yahudi, Bu. Bahkan maaf, saya mau cerita dikit boleh? Boleh. Walaupun rada malu saya ceritanya mah. Saya bisa kayak begini mah, Bu, karena saya punya guru. Guru saya bukan orang Islam, Pak, Kristen. Dulu nih Meong. Ya. Ini anak-anak kita nih, adik-adik kita, kalau sekolah di SD 6 tahun Meong. Betul. Alhamdulillah saya 8 tahun. Pinter berarti. Pinter betah berarti Ustaz ya. Bukan berkah lagi, paling betah gua. Sampai guru ngomong begini, lu lagi yang ada di kelas begitu. Rajin. Saking puyengnya. Rajin ya? Bukan saking tololnya bego. Rajin. Gua kagak naik kelas 2 tahun. Bagus itu. Ya bagus. Jarang-jarang. Ya jarang-jarang. Lu aja yang kecil naik mulu, gua kagak naik. Ya Allah, Bu. Orang 6 tahun, saya 8 tahun. Sampai guru saya bingung, nih anak bego ketolol katanya gitu. Akhirnya saya bilang apa? Pak Murtala, namanya guru saya itu, bewokan dia, rumahnya mukanya serem. Kalau ngajar paling galak, udah gitu matematika. Setiap saya ketemu guru matematika pasti galak-galak. Makanya sampai sekarang saya bingung kenapa guru matematika itu galak-galak. Tuh dia tuh yang ketawa tuh dia tuh. Udah keras. Ada guru matematika di sini. Itu dia tuh. Yang nyengir juga udah dia. Ya Allah. Beres 8 tahun saya pindah ke Madrasah Sanawiyah Negeri 12 Jakarta. Alhamdulillah 3 tahun beres. Kira itu 5 tahun enggak? 5 tahun aja lumayan, 2 tahun. Banyak amat lu Yong. Beres dari Sanawiyah saya pindah ke SMA Negeri 57 tahun 98. Negeri itu menjadi favorit. Orang yang masuk negeri itu punya nem yang bagus. Alhamdulillah saya masuk SMA Negeri, Bu. Beres masuk SMA Negeri 57 Jakarta Kedoya. Alhamdulillah di situ saya belajar bandel namanya. Kepala sekolah lewat saya bilangin landak lewat. Karena tuh kepala sekolah nyentrik Pak, rambutnya berdiri, saya panggilin landak dulu kalau lewat. Akhirnya satu saat ketika naik kelas, teman semua naik, saya doang yang tinggal diri. Alhamdulillah ya. Gara-gara landak.
Ya Allah, ya Rabbi. Ketika saya nggak naik kelas, ini cerita nyata. Saya keluar dari kelas saya di lantai 2, saya ketemu sama guru saya namanya Bu Elizabeth. Asli orang Medan, agamanya Kristen. Saya cium tangannya, Bu, apa kabar? Baik Riki, bagaimana kabar kau? Alhamdulillah baik Bu, Medan bahasanya. Macam mana? Bagaimana Riki? Naik tidak kau? Alhamdulillah Bu, saya tidak naik kelas. Itu guru boleh sampai langsung ngomong begini, memang dasar kau ini anak bandal. Pantaslah kau tak naik kelas. Wah, ilahillah kata sudah begitu. Bu, saya mah nggak bandel, cuma sedikit nakal. Dengan perasaan sedih saya tanya sama guru saya, Bu, saya harus bagaimana? Saya harus kemana? Ini seorang guru, Pak. Tahun 99 saya rasakan perkataan beliau yang tidak masuk di akal logika saya. Ternyata naliru seorang guru, walaupun dia beda agama punya naluri yang. Ini cerita nyata nih, saya bukan ngerekayasa. Dan ini pengalaman pribadi saya. Itu beliau cuma ngomong begini, Rifki, sudahlah, kau jangan pindah ke PGRI, kau jangan pindah ke SMA, kau jangan pindah ke sekolah-sekolah lain. Sudahlah, kau carilah pesantren, kau mondoklah di pesantren. Karena kuliah tampang kau ini tampang ustaz. Itu guru ngomong begitu. Subhanallah, benar ya. Saya boro-boro demen sama ustaz, boro-boro kenal sama kiai. Ketika dia ngomong begitu, saya cuma bengong sambil nganggap, Plok, asik. Ya Allah. Bu, saya harus pesantren. Iya, sudahlah, kau pergilah ke pesantren. Tampang kau ini tampang ustaz, kau lebih pantas berada di pesantren. Belajarlah kau ilmu agama. Ya Allah, ya Rabbi. Sampai sekarang Bu, saya cari beliau. Saya pengen cium tangannya Bu. 99 saya nggak mikir pergi ke pesantren. 99 saya nggak tahu dia namanya dunia pesantren. Karena kebandelan saya, beliau mengatakan begitu. Saya tanya, Bu, kenapa ibu bisa berkata begitu? Rifki, saya tahu kau, walaupun kau bandal, kau ini rajin ibadahnya. Kau selalu berada di masjid, 5 waktumu tidak pernah ditinggalkan. Aku tahu kau ini rajin ibadah. Begitu kata dia. Ya Allah, ternyata Pak pondasi, Pak. Memang dulu saya sebandel-bandelnya saya, Bu, alhamdulillah belum pernah ninggalin sholat karena udah amanah dari orang tua. Jangan pernah ninggalin sholat yang 5 waktu, menjadi benteng kehidupan kita. Akhirnya Bu, orang tua saya ketemu kepala sekolah. Saya dianterin sama dia. Kata orang tua begini, Pak, kenapa anak saya tidak naik sekolah? Itu kepala sekolah cuma tersenyum doang. Ya, begitulah adanya. Terus bagaimana Pak? Ini anak saya sudah telat. Dulu SD 8 tahun Pak. Sekarang tinggal lagi Pak. Bagaimana? Kepala sekolah bingung. 8 tahun. Mungkin dalam hatinya memang bandel nih bocah begitu kan. Tolong dikasih rekomendasi biar dia bisa naik kelas, kan begitu kalau kita tuh, kalau anak naik kelas. Dikasih rekomendasi, saya pergi ke SMA PGRI 8 Ben Hill, Jakarta Pusat. Saya berangkat ke situ sama orang tua. Orang tua ada di kelas, nego lagi kamar sekolah. Saya turun ke warung, nongkrong di warung. Saya ngobrol sama tukang warung, Pak, saya pengen tanya, di sini berantem mulu nggak Pak? Saya tanya, saya begitu. Itu yang punya warung cuma ketawa. Emang kenapa Dek? Kamu mau sekolah di sini? Iya Pak. Di sini berantem mulu nggak Pak? Wah ilahillah Dek. Di sini bukan berantem lagi tiap hari. Ya Allah, saya kesel Bu. Kenapa kepala sekolah ngasih saya di tempat kayak begini? Saya pengen jadi orang bener kok, dikasih PGRI 8 tiap hari berantem mulu. Itu Dek kagak ngeliat tuh kaca-kaca. Kenapa itu Pak? Tawuran. Itu sampai kelas-kelasnya semua habis diserang sama sekolah lain. Ya Allah, luar biasa. Pulang ke rumah seminggu nggak mau sekolah. Orang tua ngambek sama saya, marah. Lu maunya apa? Terserah lu, gue mau kagak mau urusin. Saya jawab, Pak, udah pesantren aja. Kaget orang tua saya. Akhirnya saya berangkat ke Al Masurya Sukabumi 1 tahun. Dari Al Masurya saya pindah ke Ummul Qura 3 minggu. Ummul Qura Bogor saya pindah lagi ke Habib Sagaf bin Mahdi di Ciseeng. Alhamdulillah 3 hari. Masya Allah. 3 hari saya pindah lagi ke Guruduk Al-Mafula Kiai Haji Muhammad Anhar. Di situ saya baru kenal guru saya, cuma ngomong kayak begini, emang hayang naon di dia teh, apa mah teu bisa ngaji naon, kan gitu doang, tak ketawa doang guru saya. Saya cuma jawab begini, Bah, doain, saya cuma pengen punya ilmu 2. Yang pertama saya bisa ngaji alat, yang kedua saya bisa ceramah. Oh gitu doang. Akhirnya saya betah di situ Bu. Sampai 2001 saya ngabdi. 2002 saya pergi lagi, merantau lagi ke Miftahul Huda di Tasikmalaya 3 hari. Pindah lagi ke Galunggung 2 minggu. Pindah lagi ke Menes, Pandeglang, alhamdulillah 4 bulan. 4 bulan saya pindah lagi ke Rangkas Bitung sebulan. Sebulan saya pindah lagi ke Guruduk lagi, pindah lagi sampai beliau meninggal dunia.
Ya Allah, apa yang beliau katakan ki aya nangges jalan-jalan atas bah. Sekarang yang perlu dicari apa bah? Satu, keberkahan dari guru. Keberkahan dari mana bah? Ridho. Kalau guru ridho, ilmu yang kau punya sedikit manfaat. Kalau guru tidak ridho, banyak tidak manfaat. Maka sekarang kita lihat apa yang diomongkan oleh guru kita. Berapa banyak pejabat kita yang M-nya bereron, S-nya bereron, doktornya ada, tapi mereka tidak barokah ilmunya. Bahkan ilmu yang mereka miliki malah nipu rakyat yang miskin. Apa yang terjadi di situ? Ternyata berkah. Siapa yang tidak berkah? Guru. Maka guru atur tertanam keikhlasan dalam hati. Dari SD akan timbul menteri, dari SD akan timbul kiai, dari SD akan timbul bupati, dari SD pula marah para pencuri. Itu semua dari SD. Kenapa SD Ustadz? Adanya pohon bukan karena di ujung-ujung langsung ada, karena ada akar yang tertanam. Akar tertanam dengan kuat, maka pohon yang sudah tinggi pun akan bermanfaat. Timbullah buah mangga. Kalau mangga diambil, insya Allah jadi nikmat. Untuk itu kepala sekolah, ntar saya pulang nyetem mangga bangsa 2 plastik. Kalau perlu sama pohon-pohonnya Ustaz. Ini gue mesen Allah. Ya, Tadi gue mau lagi. mangga, katanya Bi tolong bawain mangga ya. Oke, sekalian izin gue di panggung kan, kalau di panggung diizinin Bi. Habis mangga Kalau udah apa? turun nggak bakalan dikasih. Kalau udah di sini kan dipilih nama dia. Ya, habis mangga apa lagi? Dia habis mangga ya ini punanya bawain. Sekalian aja panggung dibawa pulang. Kan tuh yang itu tuh yang di pot-pot kan lumayan. Iya. Kita bawain di mobil ntar pulang jual dulu kan lumayan untuk teman-teman auto. Nah, ini Ustaz ceramah apa mau ngerampok sih? Dibuat bonus. Ternyata di situ jawabannya. Maka ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, saya emang gak mau ceramain ibu bapak. Saya pengen satu aja, tanamkan keikhlasan dalam diri kita. Ternyata keikhlasan itu berbuah manis. Jelas Bu. Ketika guru saya meninggal 2006, beliau meninggal di bangkuan saya tepat di malam 1 Muharram. Luar biasa. Dari keistiqomahan beliau, apa yang terjadi? Keberkahan timbul kepada orang-orang yang lainnya. Karena apa? Ada keikhlasan dalam diri kita. Dan alhamdulillah Bu, 2009 saya masih bujangan. Saya bangun pesantren yang saya namakan Darul Safa, yang alhamdulillah berdiri sampai saat ini. Ternyata satu yang saya ambil, walau sebandel-bandelnya saya selalu menghargai guru-guru saya dan selalu ingat dengan jasa-jasa guru saya. Apalagi guru saya yang pernah nyubit, yang pernah jewer, yang pernah narik cambang saya. Itu yang paling saya ingat. Kok bisa ingat Ustaz? Saya punya guru namanya Pak Murtala, memang yang saya ngomong. Bewokan, guru matematika, galak luar biasa. Saya pernah satu saat kagak ngerjain PR, itu dicubit perut saya begini. Aduh, jangan Dia sakit, dulu. sakit. Sini. Iya, enggak dipencet, enggak orang cuma dipegang doang. Ketika dicubit begini nih. Oh iya. Ketika dicubit begini, itu merah. Dari merah saya pulang ke rumah, ngadu ke orang tua. Itu orang tua saya nggak mau begini, saya ngadu, Pak, perut sakit. Kenapa emang lo dicubit, Pak, sama guru siapa? Pak Murtala. Emang kenapa? Gara-garanya kagak ngerjain PR. Yang mana yang dicubit? Ini belah kanan, belah kiri belum, belah kiri gua tambahin. Bagus itu ya. Itu orang tua saya. Hari kedua saya belum sadar tuh. Ada guru saya Pak Amin, guru matematika, guru fisika, sama kuping saya dicewer. Apa bunyi petak. Pulang ke rumah ngadu lagi Yong, dengan harapan dibelain sama orang tua. Kata orang tua ngomong begini, tak kenapa itu kuping merah dicewer sama siapa Pak Amin? Kenapa gara-garanya nggak ngerjain PR? Sebelah mana yang dicewer? Kuping kanan. Belah kiri belum ditarik lagi sama dia. Akhirnya Yong beres begitu, setiap gue dijewer sama dicubit sampai tangan gue kagak ngadu Yong. Ya Allah. Saya ngomong sama orang tua, Mbak, kenapa nggak belain anak? Yang namanya dijewer sama guru, yang namanya dicubit sama guru, itu membawa keberkahan. Biar kamu berubah, gua kagak bakalan belain lu kalau salah mah. Ya. Kalau dirajak, waduh. Zaman sekarang mau beda mungkin ya. Anak dijewer, bapaknya PA. Datang ke sekolah, guru tolol, guru bego. Buah aja jadi orang tua, belum pernah ngejewer anak gua. Kenapa lu berani? Tinggal jawab aja Bu, yang gampang. Ya iya pantes lah, anak lu bandel begini, lu nya tolol sih. Begitu gurunya. Ini mah bukan kisah bohong, Bu. Saya kemarin punya santri saya gamparin, orang tuanya datang ke rumah saya.
marah-marah sama saya marahin lagi. Orang tua goblok. Atau kok kiai ngomongnya kasar, ya lu tolol sih. Sekarang gua mau tanya, anak lu rumahnya di mana? Di rumah saya. Kapan? Waktu lagi di rumah. Sekarang ada di mana? Di rumah saya, di pesantren Ustaz. Oh pesantren, pesantren orang tuanya siapa? Ustaz. Berarti gua anaknya dia, orang tuanya dia. Betul. Sekarang kalau orang tua marah sama anak, boleh apa kagak? Boleh. Ya udah suka-suka gua. Orang gua banyak. Kalau lu gak mau diurusin sama gua pulang sana. Akhirnya tuh orang tua mikir, iya juga ya. Datang polisi, saya bilang polisi mau ngapain lu tolong? Pak Ustadz ini melanggar HAM dari mana? Ini anak dia kan punya orang tua. Orang tuanya di mana? Ketika dia pindah ke sekolah, orang tuanya saya. Dia anak saya. Lah namanya anak gua apain udah amat namanya gua babanya. Dia mah cuma ngelahirin doang. Akhirnya apa bu? Yang terjadi pulang tuh polisi sama babanya. Minta maaf nangis-nangis, ternyata betul. Jeweran guru, tempelengan guru, jitakan guru itu membawa keberkahan. Makanya kemarin di YouTube ngetren seorang kiai anak muridnya salaman digaplok petak, cium tangan kepetak begitu. Katanya mengharapkan keberkahan. Ya itu masalah lagi itu mah. Itu mah PAB itu murid sama gurunya mah. Yang maksud salah ini kalau dia melanggar aturan. Makanya Pak PGRI mumpung ada perwakilan dari kabupaten, minta tanda tangan sama bupati, minta tanda tangan sama Kapolres. Kalau guru nyentil anak, kalau guru nyewer anak, kalau guru jemur anak, kalau guru suruh gosap anak, itu bukan melanggar HAM, tapi itulah menjaga HAM untuk anak-anaknya. Begitu yang benar. Betul tidak? Ya, betul tidak? Betul. Makanya maaf bu, saya sedih bu. Ganti pemimpin guru bukan bikin baik. Ganti pemimpin guru bukan bikin bagus. Guru malah dikerdilkan terus menerus. Padahal guru itu adalah pahlawan. Tanpa jasa, tanpa ibu bapak tidak akan ada generasi kita saat ini. Makanya tadi saya sedih ketika perwakilan ngomong gaji guru dengan gaji PT itu lebih gede gaji PT. Makanya pantas bu. Sekarang mah orang yang jadi guru udah mulai sedikit pak. Kalau orang yang jadi guru sudah mulai sedikit, musibah negeri kita. Kenapa? Kehancuran. Karena tidak ada lagi penerus untuk mencetak kader-kader yang berilmu, beriman, beramal, dan juga bertakwa. Insya Allah. Mudah-mudahan semua ibu-ibu istiqomah ya. Amin. Bapak-bapak istiqomah ya. Amin. Insya Allah bu, dari situ saya belajar dari Kiai Anhar. Dengan keikhlasan beliau, saya bangun pesantren yang saya namakan Darus Sofa. Dari Darus Sofa itu, alhamdulillah terus berdiri. Bukan karena saya punya ilmu yang banyak, bukan karena saya bisa baca kitab, bukan karena saya hebat ilmu alat. Ternyata yang saya cari di situ dari guru saya adalah keberkahan, keikhlasan. Dari keberkahan dan keikhlasan itulah walau ilmu yang sedikit akan mengangkat derajat manusia menjadi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu. Maka jelas Al-Mujadalah menjelaskan yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat manusia, orang yang beriman dan berilmu dengan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu. Makanya tadi saya pesan, bu, sekarang jangan sertifikasi ke manusia lagi, yuk sertifikasi ke Allah. Caranya bagaimana Ustaz? Gampang, ikhlaskan dalam hati, niatkan dengan lisan kita dengan zikrullah, dan amalkan dengan amal perbuatan. Insya Allah falyasdad akan bertambah dan bertambah dan bertambah keberkahan hidup. Bukan karena pengen ngagurin diri sendiri bu, itulah yang sudah saya rasakan. Di usia saya 27 tahun saya bangun pesantren. 2011 saya ngisi TV, alhamdulillah di Banten TV yang hitam putih renyek-renyek, kadang-kadang suaranya ada orangnya kagak ada, seperti TV UKUK. Alhamdulillah 4 tahun saya ngisi di situ bu. Dari 4 tahun saya nggak ikut audisi bu. Kalau sebelah saya dia ikut audisi, saya nggak ikut audisi bu. Akhirnya saya masuk TV One, Damai Indonesia aku. Saya masuk lagi kemarin Facebooker, bukan karena saya hebat, saya yakin di situ ada doa guru-guru saya yang tertanam khusus untuk diri saya pribadi, sehingga saya dapat berjalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo ibu bapak, saya bukan ngajarin yang masih kecil, tapi saya ingin memberikan satu sedikit ilmu saja yang harus kita miliki, yaitu keikhlasan. Dari keikhlasan akan membuka pintu keberkahan, dan Allah akan memberikan rizki kita min haitsu la yahtasib. Insya Allah kalau ibu ikhlas, besok datang murid ibu ke sekolah dikasih hadiah umroh gratis. Ibu ya.
Kemarin saya Bu Ramadan pertemuan SD 03 di pos Mengumben alumni Bu. Saya kasih hadiah umroh gratis buat guru saya. Itu guru saya nangis, Ustadz saya nggak nyangka anak saya dulu yang bandel sekarang jadi Ustadz. Pak, jangan-jangan bapak saya apalagi. Saya juga kagak cita-cita Pak jadi Ustadz, cita-cita jadi kiai. Saya kasih hadiah buat bapak umroh gratis. Alhamdulillah Bu, itu semua datangnya dari Allah, bukan karena dari manusia. Allah lah yang akan memberikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga, insya Allah. Mudah-mudahan yang punya utang-utangnya cepat lunas. Amin. Yang belum sertifikasi cepat sertifikasi. Yang sudah sertifikasi cepat-cepat diangkat jadi PNS. Yang sudah jadi PNS mudah-mudahan cepat-cepat diangkat jadi kepala sekolah. Yang sudah jadi kepala sekolah mudah-mudahan diangkat jadi kepala dinas. Kepala dinas diangkat lagi kepala dinas yang tinggi lagi. Dan insya Allah nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'fana ya karim wa'fana ya rahim. Allahumma bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Amin. Iqdi hajatina ya Allah. Amin. Iqdi hajatina ya Rahman. Iqdi hajatina ya Rahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Allah ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillah ya rabbil alamin. Mohon maaf apabila kata saya datang dari pribadi ada kalimat yang benar hanya bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dimaafin Bu. Maafin. Ridha, ikhlas, nggak marah, nggak ngundang lagi. Ini saya bukan ceramah ya Bu ya. Ini metodenya lain, tempatnya lain. Saya bukan ceramah ini Bu Bapak. Saya cuma wasiat aja satu saja, itu wasiat saya. Insya Allah bermanfaat dunia wal akhirat. Amin. Dan saya minta doanya Bu, insya Allah tanggal 14 Agustus besok saya berangkat menuju ke Baitullah. Alhamdulillah, yang ketiga saya berangkat 3 tahun berturut-turut. Hajinya nggak pakai nunggu, langsung berangkat. Itu dari mana Ibu? Ternyata dari guru saya dulu, Almarhum Kiai di Muhammad Anhar. Saya pernah nanya, Bah, kumaha hayang umroh, hayang haji tapi teboga duit, itu mau nggak saya kasih ilmunya? Mau nggak saya kasih ilmunya? Kalau mau saya kasih ilmu, gampang ilmunya Bu. Itu guru saya cuma ngomong begini, Ki, lamun ayah tetangga, babaturan, saudara ngerek mangkat haji, siapin amplop, udah siapin amplop, salaman kasih ke orang yang mau berangkat haji. Ya Allah. Itu saya kerjain dulu Bu. Setiap orang yang mau berangkat haji saya datangi, saya siapin amplop 10.000, 20.000. Dulu masih gede ya, sekarang 50.000 dah. Itu tuan rumah nanya, iya naon ya, doakan mudah-mudahan bisa berangkat. Alhamdulillah Bu. Itu yang dikasih oleh guru saya cuma sedikit kecil banget itu caranya. Terbukti sekarang Bu. 3 kali saya berangkat haji berturut-turut, 2014, 2015, 2016, sekarang 2017. Enggak murah Bu, 165 juta. Langsung berangkat, tapi terpakai duit, ngan ngumpul pakai doa. Bisa Ustaz? Oh, atau bisa Bu. Bahkan tahun pertama saya berangkat haji, teman saya nelfon, Ki, hayang umroh tak? Hayang, udah siapkan dana 80 juta, isuk berangkat. Saya nggak punya duit, saya ngomong sama istri, Mi bagaimana, punya duit nggak punya? Udah masukin aja dulu. Kalau memang panggilan Allah, insya Allah mudah. Pas sudah di stem, pisahnya di stem Bu, ya Allah, rizki ternyata ada. Itulah ini disebut wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ayo Ustaz kan Ustaz, apa saya mah nggak mungkin Bu. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita berada di alam dunia. Sebab yang ngatur hidup bukan manusia, yang ngatur hidup adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk belajar isuk dia. Nu ayo rek berangkat haji, nu berangkat umroh, siapkan amplop. Nah 10.000 baik, 20.000 baik, ngan nyekelan doang tangan-tah. Ada amplopnya, tuan rumah kaget. Ketika dia kaget, pang doakan abdi, mudah-mudahan ayah nasib bisa berangkat ke Baitullah. Insya
Allah, tidak ada yang tidak mungkin kecuali kita bantu dengan doa. Makanya ingat ibu bapak, saya pesan jangan pernah menyepelekan doa. PGRI saya mohon, kemarin saya bilang Bu, dari PGRI ini ada keikhlasan biar negeri kita jadi barokah lagi. Ilmu-ilmu yang ibu udah kasih jadi barokah lagi buat pemimpin-pemimpin. Kalau ilmu sudah barokah, insya Allah pemimpin kita akan soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Mohon maaf apabila kekurangan dan apabila kalimat yang benar hanya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Burung irian burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya tak, aduh. Terima kasih itulah tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita Mukarram Kiai Ridki Umar yang biasa dipanggil Kiai Lancip. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata yang salah dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Saya akan kembalikan kepada MC awal panitia. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.